Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem integumen. Saya Herlina Sunantio dan ini teman saya. Saya Veronica Matan Cumunawati. Saya Priscila Naftali. Saya Talita Chandra Herlina. Selamat menonton. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari pengaruh lingkungan luar. Sistem ini terdiri atas kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kulit sebagai organ utama dalam sistem integumen tersusun atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Sistem integumen memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Fungsi utamanya adalah proteksi, yaitu melindungi tubuh dari cedera fisik, mikroorganisme patogen, zat kimia, serta paparan radiasi sinar ultraviolet. Rambut dan kuku juga berperan dalam memperkuat fungsi perlindungan tersebut. Selain itu, sistem integumen berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh melalui mekanisme pengeluaran keringat dan pengaturan aliran darah di permukaan kulit. Kulit juga berperan dalam ekskresi, yaitu membantu pengeluaran sisa metabolisme seperti air, garam, dan urea melalui kelenjar keringat. Fungsi lainnya adalah sebagai alat sensorik, di mana kulit mampu menerima rangsangan berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dan perubahan suhu. Sistem integumen juga berperan dalam sintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari, serta membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dengan demikian, sistem integumen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga homeostasis dan kelangsungan fungsi tubuh manusia. Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai epidermis sebagai lapisan terluar dari kulit. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah dan tersusun dari sel-sel epitel berlapis yang terus mengalami regenerasi. Epidermis berperan penting dalam melindungi tubuh dari kuman, bahan kimia, sinar ultraviolet, serta mencegah kehilangan cairan berlebih. Secara histologis, epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum yang hanya terdapat pada kulit tebal, dan stratum corneum sebagai lapisan terluar. Sel utama pada epidermis adalah keratinosit yang menghasilkan keratin untuk menjaga kekuatan dan kekedapan kulit. Selain itu, terdapat melanosit yang menghasilkan melanin sebagai pelindung dari sinar UV. Sel Langerhans yang berperan sebagai pertahanan imun, serta sel Merkel yang berfungsi sebagai reseptor sensorik. Epidermis juga membentuk berbagai struktur aksesoris kulit, antara lain rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Rambut berfungsi melindungi kulit dan membantu pengaturan suhu tubuh. Kuku melindungi ujung jari serta membantu aktivitas sehari-hari. Kelenjar keringat berperan dalam termoregulasi melalui pengeluaran keringat, sedangkan kelenjar minyak atau sebasea menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut. Dengan berbagai fungsi dan struktur tersebut, epidermis memiliki peran vital sebagai garis pertahanan pertama tubuh dalam sistem integumen. Dermis. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang tebal, terletak di bawah epidermis. Dermis merupakan jaringan ikat fibrosa yang lebih tebal dari epidermis, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit, serta menjadi rumah bagi banyak struktur vital kulit seperti pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Fungsi dermis: 1. Sebagai dukungan dan perlindungan, menopang epidermis dan melindungi tubuh dari kerusakan. 2. Kekuatan dan elastisitas, serat kolagen dan elastin menjaga kulit kuat, kokoh, sekaligus fleksibel dan bisa kembali ke bentuk semula. 3. Sensasi, mengandung ujung saraf untuk merasakan sentuhan, tekanan, nyeri, gatal, panas, dan dingin.
Keempat, termoregulasi. Kelenjar keringat mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh, sementara pembuluh darah membantu mengatur suhu dengan melebar atau menyempit. 5. Nutrisi. Pembuluh darah memasok nutrisi dan oksigen ke epidermis yang tidak punya suplai darah langsung. Keenam, produksi. Menghasilkan rambut melalui folikel dan minyak melalui sebum yang melembabkan kulit. Dermis terbagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama ada dermis papilar, yaitu lapisan atas yang lebih tipis, tersusun dari jaringan ikat longgar dengan serat kolagen yang lebih tipis, mengandung pembuluh darah kecil, ujung saraf sensorik, dan papila dermis yang menonjol ke epidermis. Yang kedua yaitu dermis retikuler, lapisan bawah yang lebih tebal, terdiri dari jaringan ikat padat dengan serat kolagen tebal yang tersusun sejajar permukaan kulit. Di sini terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, pembuluh darah, dan reseptor saraf untuk tekanan dan getaran. Selanjutnya, lapisan ketiga atau lapisan terdalam kulit disebut hipodermis atau jaringan subkutan. Lapisan hipodermis tersusun atas jaringan ikat longgar yang mengandung banyak sel lemak yang disebut panniculus adiposa. Jaringan ini berfungsi sebagai peredam saat terjadi tekanan atau trauma mekanis yang menimpa kulit, serta berperan sebagai cadangan energi. Selain itu, pada lapisan hipodermis terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Lemak pada hipodermis juga berfungsi sebagai isolator panas, sehingga membantu mencegah kehilangan panas tubuh secara berlebihan. Ketebalan lapisan hipodermis bervariasi pada setiap individu, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, faktor genetik, dan status gizi. Umumnya, lapisan ini lebih tebal di daerah perut, paha, dan pantat. Hipodermis juga merupakan lokasi penyuntikan subkutan, seperti pada pemberian insulin, heparin, dan beberapa vaksin. Hal ini disebabkan karena hipodermis memiliki aliran darah yang lebih sedikit dibandingkan otot, sehingga obat diserap secara perlahan dan bertahap. Penyerapan yang lambat ini menyebabkan kadar obat dalam darah menjadi lebih stabil. Demikian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.